Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita telah mempelajari pembagian bid'ah di dalam ibadah. Bahwa bid'ah itu terbagi kepada dua di dalam ibadah. Yang pertama, beribadah kepada Allah yang tidak pernah diturunkan oleh Allah, tidak pernah disyariatkan oleh Allah. Beribadah kepada Allah dengan ajaran yang tidak pernah diizinkan atau diturunkan oleh Allah untuk mengibadatinya. Contohnya ibadah yang dilakukan oleh orang-orang sufi dalam bentuk beribadah dengan alat-alat musik, beribadah dengan berjoget, menari, menyanyi, beribadah dengan saluang, rebab, rebana. Ada lagi orang beribadah kayak gitu. Selawat dulang, ya. Yang mana hal itu meniru perbuatan orang-orang yang mengibadati Allah Subhanahu wa taala seperti yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala surah Al-Anfal ayat 35. Mereka beribadah, solat mereka itu di dekat Ka'bah itu adalah bersiul dan tepuk tangan. Yang kedua, beribadah dengan perbuatan yang hukum asalnya disyariatkan, tapi dia letakkan bukan pada tempatnya. Nah, kedua ini boleh kita mirip lah. Ada katakan dengan ibadah bid'ah mahdhah dan ghairu mahdhah. Yang kedua ini banyak. Sebagaimana kemarin kita contohkan, sengaja membuka kepala dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah itu hanya di waktu berihram, nggak boleh nutup kepala, lalu dilakukan pada tempat yang lain. Nah ini perlu penempatannya. Baca Al-Quran disyaratkan nggak? Tapi baca Al-Quran di kuburan. Baca Yasin disyariatkan nggak? Disyariatkan karena bagian dari Al-Quran, tapi dibacakan ke mayat. Nah, penempatannya aja. Bukan kita melarang membaca Al-Quran. Ini salah orang mengatakan, wah ini dilarang orang baca Al-Quran. Bukan dilarang baca Al-Quran. Baca Al-Quran silahkan, tapi penempatannya, ya, zikir silahkan zikir, tapi sesuai enggak penempatannya. Ada 6 syarat amalan itu sesuai dengan sunnah. Ada 6 syarat amalan itu baru dikatakan sesuai dengan sunnah. Yang pertama, sebabnya harus sesuai dengan sunnah. Sebabnya. Baik, sebagai contoh, puasa ibadah atau tidak? Dianjurkan kita beribadah? Dianjurkan kita berpuasa? Ya. Senin Kamis, kenapa kita puasa Senin Kamis? Karena ada sebabnya. Nabi menyuruh. Puasa 3 hari, tanggal 13, 14, 15. Ya, tanggal 9 Dzulhijjah. Sekarang ada orang yang berpuasa puasa mutih namanya.
Apa puasa mutih ini? Puasa untuk mensucikan diri, untuk mendapatkan kekuatan. Untuk apakah ilmu kebal, ya, atau yang lainnya. Kalau kita lihat hukum asalnya ibadah itu ada, tapi sebabnya tidak ada. Ya. Atau ada orang yang mengkhususkan, dia katakan puasa hari Rabu itu lebih afdal. Asal ibadahnya ada puasa, tapi sebab dia mengerjakan puasa itu tidak sesuai dengan sunnah. Nah, maka sebabnya harus sesuai dengan sunnah. Ini yang pertama. Yang kedua adalah jenis, yakni jenis ibadah itu, atau jenis apabila ibadah tersebut terkait dengan jenis. Berkorban disyariatkan atau tidak? Disyariatkan. Dengan apa kita disyariatkan? Dengan binatang ternak, unta, sapi, kambing. Lalu ada orang berkorban dengan ayam. Maka itu tidak dinamakan dengan korban, tidak sesuai dengan sunnah. Walaupun dia berkorban menyembelih, ya. Yang ketiga, caranya harus sesuai dengan cara yang diajarkan oleh sunnah. Wudu disyariatkan atau tidak disyariatkan? Disyariatkan. Namun nyonsang wudunya. Wudu di bawah dulu, kaki dibasuhnya, kemudian tangan, kemudian wajah, kemudian kepala. Tidak berurut, tidak sesuai dengan cara yang diajarkan oleh agama. Maka ibadah itu tidak sesuai dengan sunnah. Yang keempat, yang keberapa tuh? 3. Yang keempat, ukuran atau takaran. Hendaklah sesuai dengan sunnah. Jika diukur, dibatasi. Seperti sholat zuhur 4 rakaat. Kalau musafirnya 2 rakaat. Ini dia. Asar muqimnya sampai, kalau musafir 2. Kalau seandainya dia sholat zuhur 5 rakaat, maka amalan itu tidak sesuai dengan sunnah. Nah, maka dia bisa batal. Kemudian zikir misalkan. Zikir setelah sholat diajarkan caranya. Tadi telah kita sebutkan. Zikir masing-masing. Zikir dengan tangan kanan. Ya, berzikir dengan tangan kanan, bukan dengan tangan kiri. Tapi dengan tangan kanan aja. Kemudian jumlahnya sudah ditentukan oleh Nabi. Zikir yang tidak ditentukan oleh Nabi jumlahnya, jika kita menentukan jumlah, ini perlu pendalilan. Misalkan ada orang nyuruh, kalau mau rezekinya lapang, baca ini 1000 kali, baca itu 1000 kali, baca yang ini 1000 kali. Nah, ini nggak boleh, karena tidak ada ketentuan yang di jumlah yang ditentukan oleh Nabi. Baik, yang kelima yang terkait dengan waktu. Beribadah yang terkait dengan waktu,
kita harus mengerjakannya pada waktu yang telah ditetapkan. Ya, waktu yang telah ditetapkan. Seperti misalkan sholat, kalau belum masuk waktunya nggak boleh kita sholat, tidak sesuai dengan sunnah. Baik. Yang keenam, tempat. Tempat. Tawaf di mana tempatnya? Di Ka'bah. Kalau tawaf tempat yang lain tidak sesuai dengan sunnah. Nah, 6 ini jika seseorang melakukannya dan meyakini itu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, maka jatuh dia kepada bid'ah. Tapi kalau dia tidak beranjuran mendekatkan diri kepada Allah, maka dia jatuh kepada kebatilan, batal. Kalau ada seorang yang sholat dia, sengaja dia sholat 5 rakaat zuhur untuk mendekatkan diri kepada Allah, yang ditambahnya yang satu, itu jatuh kepada bid'ah, jatuh kepada batil. Baik. Pertanyaan berikutnya, berapakah kondisi bid'ah yang dilakukan dalam beribadah? Maksud di sini adalah apakah amalan itu membatalkan, bid'ah tadi menyebabkan batalnya amalan seluruhnya, atau bid'ahnya saja? Ini terbagi kepada dua. Bid'ah itu yang dilakukan dalam ibadah bisa menyebabkan ibadah itu dua kondisi. Kondisi yang pertama, membatalkan seluruh ibadah. Membatalkan seluruh ibadah. Seperti orang yang menambah sholat subuhnya 1 rakaat menjadi 3 rakaat. Atau sholat maghribnya menjadi 4 rakaat. Atau sholat 4 rakaat menjadi 5 rakaat. Begitu juga kalau seandainya dia kurangi, sholat maghribnya dia kerjakan cuma 2 rakaat. Ini jatuh kepada bid'ah, dan ini menyebabkan amalan seluruhnya batal. Yang kedua, membatalkan perbuatan yang bid'ahnya itu sendiri, penambahannya itu sendiri, tidak seluruh amalan, tetapi penambahan yang dia lakukannya itu sendiri yang batal. Karena penambahan itu sendiri adalah batil. Penambahan itu sendiri adalah batil. Dan amalannya selamat. Seperti orang yang berwudu lebih dari 3 kali. Wudu dia, tangannya 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali. Ya. Lebihnya itu ya batal. Tapi wudunya sah. Karena Nabi SAW tidak mengatakan wudunya batal. Beliau bersabda, "Faman zada 'ala hadza", siapa yang menambah dari bilangan ini, faqad asaa wa ta'adda wa zalam, sungguh dia telah berbuat buruk, melampaui batas, dan melakukan kezaliman. Kalau dia berwudu lebih dari 3 kali.
Ya. Orang yang melafazkan niat sebelum sholat, ada nggak syariatnya? Nggak ada. Berarti itu ada perkara yang baru. Apakah batal sholatnya semuanya? Tidak. Hanya perbuatannya itu saja yang batal. Ini yang berhubungan dengan batal atau tidak batalnya. Iya, niat itu dari awal sebelum takbir. Kalau kita sudah masuk ke dalam sholat, tidak ada lagi niatnya. Ya, nggak boleh kita merubah niat dengan ibadah tertentu, kecuali dari ibadah khusus kepada ibadah umum. Sebagai contoh, orang sholat, misalkan dia sholat zuhur terlambat, sholat dia sendirian. Pas waktu dia 2 rakaat, ada 3 orang kelompok masuk sholat zuhur berjamaah. Kalau sekarang dia sholat sendirian, dia batalkan sholatnya, dia jadikan sholat sunat mutlak. Dia sholat 2 rakaat, salam, lalu dia bisa bergabung setelah itu, setelah salam dia bergabung mulai dari awal lagi. Jadi tidak ada pembaharuan, ya, pembaharuan dalam niat di dalam sholat. Misalkan ketika dia mau sholat, ingat bagi dia sholat asar, tahu-tahunya dia adalah sholat zuhur. Pada saat sholat baru ingat, saya ini sholat zuhur bukan sholat asar. Berarti salah niat dia. Maka dia batalkan sholatnya, dia ulang dari awal. Karena niat itu sebelum sholat. Dan niat itu syarat sah sholat. Niat itu di hati, tidak dilafazkan. Nah, kalau dilafazkan itulah perkara yang baru tadi. Kalau kita lafazkan juga, perbuatan yang melafazkannya itu batil, tidak diterima. Nah, tidak diterima, apakah kita mendapatkan ancaman? Ya, mendapat ancaman. Setiap kita melakukan bid'ah, itu adalah maksiat kepada Allah. Kenapa dikatakan maksiat? Karena membuat bid'ah itu bentuk pembangkangan kepada Allah. Kenapa? Karena Allah telah menetapkan syariat, baik dalam Al-Quran maupun melalui Nabi SAW. Ketika telah ditetapkan syariat, lalu seorang manusia membuat syariat yang tidak dibuat oleh Allah, tidak disyariatkan oleh Allah, berarti di situ ada sifat apa? Pembangkangan. Oh, yang ini kurang bagus, yang ini yang bagus, kan gitu jadi. Ya, sebagaimana misalkan kita contohkan, kalau di negara kita perundang-undangan, ada wali kota bikin undang-undang, peraturan daerah. Lalu kemungkinan ada dua kelompok, mentaati atau mengingkari, tidak mau taat. Tapi muncul kelompok yang ketiga, dia buat perda tandingan. Membuat perda tandingan, di situ ada unsur apa? Tidak mentaati dan pembangkangan. Nah, begitu juga di dalam pelaksanaan bid'ah itu sendiri. Kalau seandainya kita lalai tidak mengikuti, berarti kita termasuk yang tidak taat, kan gitu ya. Tapi ketika dia buat yang baru, tandingan, kan kita katakan bid'ah itu adalah tariqatun fid dini mukhtara'ah. Satu cara dalam agama yang dibuat tudahi syariah, yang menandingi syariat. Yuqsadu min suluki 'alaiha al-mubalaghatu at-ta'abbud lillah. Tujuan kita melaksanakannya ingin konsentrasi, ingin lebih bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah.
Berarti kita tidak merasa cukup dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah dari Al-Quran dan apa yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Di situ ada unsur pembangkangan kita kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya. Dosa. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhlah ala kalian perkara-perkara yang baru. Karena ketika kita mengajak satu hal yang perkara yang baru itu apa? Bid'ah. Bid'ah itu sesat. Nabi SAW mengatakan, wa man da'a ila dhalalatin. Siapa yang mengajak kepada satu kesesatan, maka dia mendapatkan dosanya, dosa kesesatan itu, dan dosa orang mengikutinya, tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Ya, dosa-dosa mereka tidak kurang, dosa dia yang bertambah. Semakin banyak orang menjalankannya yang tidak disyariatkan, semakin banyak dosanya. Itu MLM dosa. Ya. Nah sebaliknya ada juga MLM pahala. Wa man da'a ila huda. Siapa yang mengajak kepada satu petunjuk, maka dia akan mendapatkan walahu ajruhu wa ajru man ittaba'ahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'a. Ya. Dia akan mendapatkan pahalanya, pahala orang mengikutinya, tanpa dikurangi pahala mereka sedikit pun. Nah, jadi berarti satu hal yang diajarkan seperti usolli, ya, yang diajarkan di TPA, MDA, itu satu hal yang keliru. Maka adalah orang yang mengajarkan ini bertaubat dan mempelajari agama yang benar. Karena Nabi tidak pernah satu huruf pun mengajarkan lafaz niat tersebut. Waktu zikir setelah sholat, ya, zikir setelah sholat boleh kita mengatakan subhanallah walhamdulillah Allahu akbar, subhanallah alhamdulillah Allahu akbar, boleh. Boleh juga subhanallah, subhanallah, subhanallah sampai 33 kali, alhamdulillah sampai 33 kali, Allah akbar 33 kali. Kalau yang satu-satu tadi subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar sekali, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar sampai 33 kali, jumlah semuanya berapa? 99. Nah, wallahu a'lam. Ada yang lain? Baik, kalau tidak kita cukup di sini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.